Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2022. Sebelumnya saya mohon maaf di minggu lalu ya, saya tidak ada upload untuk ramalan mingguan asmara ya, karena ada sedikit kendala pekerjaan juga kesehatan nih. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memaklumi. Saya mulai dari membacakan nama kartu-kartu yang ada di sini yang dapat, dan seperti biasa perlu kamu ketahui bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan ya, karena saya tidak menjamin akan cocok 100% dengan kamu secara personal. Jangan dipaksakan bila tidak sesuai. Anggap ini sebagai fun reading ya. Ada Nine of Swords, Four of Swords, Eight of Swords, the Moon, Five of Cups, Queen of Cups, the Emperor, dan the bottom of the deck kamu ada Seven of Pentacles, the Devil. Wow. Beberapa di antara kamu ada nih yang sepertinya dealing dengan energi Capricorn. Ada juga ini merupakan simbol dari keterikatan kamu terhadap seseorang di masa lampau ya. Ada hasrat, ada ambisi, ada possession gitu ya, posesif, keinginan yang sangat besar sekali untuk kembali dengan orang lama, atau energi yang sangat terikat dengan kamu besar sekali ini dari seseorang di masa lampau. Ada juga nih beberapa di antara kamu khawatir sangat luar biasa, ada rasa takut ya kehilangan pasangan. Ada Seven of Pentacles. Beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan pasangan yang suasananya flat, datar, dan tidak ada perubahan. Udah lama pacaran, udah lama berhubungan, tetapi belum ada kepastian, belum ada titik temunya, semacam gitu ya. Nine of Swords di sini menyimbolkan ada rasa frustasi ya, ada rasa capek, lelah. Ada beberapa di antara kamu sepertinya pengen break up, pengen berhenti, pengen keluar rasanya dari dari situasi hubungan kamu dengan pasangan ya. Cuman sepertinya masih labil, belum yakin dengan keputusan yang akan kamu lakukan, antara kamu akan meninggalkan pasangan kamu atau stay. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini untuk Queen of Cups-nya ya, berharap hubungan kamu dengan pasangan kamu bisa ada kepastian, ada titik temu, ada kejelasan ya, yang misalnya long distance relationship bisa ketemu ya, yang ada keinginannya untuk menikah bisa langsung terrealisasi. Juga ada di sini beberapa di antara kamu yang kehilangan seseorang ya, udah jadi mantan nih, tapi masih berharap ada kemungkinan kamu dengan si dia bisa bersatu kembali. Ya, ada the Moon dan juga Five of Cups. Saya ngelihat kamu sepertinya lebih fokus dengan seseorang yang ada di masa lampau nih. Ya, ada juga beberapa di antara kamu fokus terhadap hal-hal sensitif, hal-hal yang sangat cukup negatif gitu ya, kekhawatiran, takut kehilangan pasangan. Ya, ada juga beberapa di antara kamu fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu cemburu, yang membuat kamu marah ya. Ada sifat-sifat atau sikap dari pasangan kamu yang membuat kamu sedih gitu ya. Kadang bisa membuat kamu marah gitu. Emosinya nggak stabil di sini nih untuk beberapa di antara kamu. Bisa jadi ini energinya kebalik ya. Ini juga bisa vice versa. Bisa jadi bukan kamu yang marah-marah di sini atau emosinya nggak stabil, tapi bisa jadi adalah pasangan kamu. Eight of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu energinya sedang terblok, ada trauma, ada paranoid, ada merasa terjebak ya, ngerasa terisolasi di dalam situasi hubungan kamu dengan pasangan, atau kondisi yang kamu harus jalani di mana kamu dengan pasangan harus long distance relationship
Ya, ada perbedaan perspektif, cara pandang. Ya, kadang-kadang kurang ngerti nih dengan pasangan, dia nggak ngertiin aku, semacam gitu. Dia nggak tahu apa yang aku inginkan, dia egois, dia cuma mementingkan kepentingannya aja, atau lebih membenarkan dirinya, dia ngerasa dia paling benar aja, semacam gitu nih di sini ya, yang membuat kamu frustasi. Dan ada The Emperor. Ya, untuk The Emperor saya ngelihat ini beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Aries ya. Kalau saya ngelihat ini sepertinya adalah energi yang hilang ya. Ada beberapa di antara kamu yang udah berakhir hubungannya dengan energi Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Ini yang membuat kamu frustasi. Kalau bukan kamu yang frustasi, dia nih yang frustasi gitu ya. Yap, untuk The Emperor di sini ya, untuk beberapa di antara kamu yang masih berharap dengan orang lama kembali atau mengharapkan adanya kepastian, kebahagiaan di dalam hubungan kamu, The Emperor di sini menunjukkan bahwa ada kemungkinan kamu akan memperoleh itu jika ada kreativitas. Nah, kreativitas di sini artinya pandai di dalam mengelola sikap ya, mengkontrol diri, cara pandang, pikiran, dan juga keahlian di dalam mengontrol diri tadi nih ya. Itu nggak cukup kalau tidak diikuti dengan cara berpikir yang realistis. Terkadang ya, kita kan mau orang lama itu kembali ke kita gitu, tapi kalau kita nggak cukup berpikir realistis dengan kondisi dia atau kondisi kamu ya, itu mungkin adalah sesuatu yang mustahil untuk kembali lagi dengan orang lama ya kan. Misalnya dia nih udah menikah, atau dia sama sekali tidak menunjukkan ada tanda-tanda bahwa dia suka sama kamu, atau masih ada benih-benih cinta itu gitu ya. Nah, kemungkinan besar itu nggak akan bisa kembali kan. Jadi kembali ke berpikir yang realistis, logis gitu ya. Jangan terbawa pengalaman-pengalaman di masa lampau ya. Mungkin kamu ngerasa bahwa kamu belum bisa melupakan pengalaman-pengalaman kamu dengan orang lama ya. Hasrat itu masih ada, keinginan itu masih ada gitu ya. Terkhusus untuk kamu yang udah berakhir dengan seseorang dan masih pengen balikan gitu. Oke, saya akan membacakan nama-nama dari setiap kartu ya. Ada 2 of Pentacles, 6 of Swords, Knight of Cups, 3 of Pentacles, The Wheel, the Devil, dan juga Justice. Wow, The Devil di sini muncul lagi ya. Ya, untuk the top of the deck kamu tadi, ini kartu besarnya ada The Devil. Ya, butuh kerja keras di sini nih. Kalau saya ngelihat situasi finansial mempengaruhi kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu yang berenergi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, kalau misalnya keuangannya bagus, kamu senang, kamu bahagia, pasangan kamu juga senang, bahagia gitu. Tapi kalau keuangan nggak bagus, ini mempengaruhi kebahagiaan di dalam hubungan kamu dengan pasangan, apalagi udah berumah tangga gitu ya. Oke, ada 2 of Pentacles, 6 of Swords, Knight of Cups, 3 of Pentacles, The Wheel, The Devil, Justice. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kondisi keuangan yang mempengaruhi emosi di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Kalau bukan kamu yang di sini lagi stres ya, banyak pikiran, itu bisa jadi pasangan kamu. Oke, dibutuhkan sepertinya kerjasama. Dia berharap ada kerjasama yang baik antara kamu dengan dia di dalam membangun hubungan kalian secara finansial ya. Ya. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa sebenarnya fondasi di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, fondasi dasarnya itu ya, untuk ngebangun keharmonisan atau menjaga keutuhan hubungan kamu dengan pasangan. Mungkin kamu nggak menyadari bahwa akarnya itu atau fondasinya itu adalah financial stability. Ya, tapi di sini saya ngelihat ini keuangan itu adalah dasar dari terbentuknya
kebahagiaan atau terwujudnya nanti kepastian di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini. Yap. Ada the wheel, ya. Ya, kalau situasi keuangan kamu dengan karir kamu dengan pasangan itu membaik, ya, ini hubungan kamu akan meningkat nih, gitu, akan meningkat menjadi lebih baik lagi. Bakalan ada kepastian gitu, ya, bakalan ada keputusan, ya, yang mau dilamar atau dilamar itu bakalan terjadi di sini, ya. Tapi saya nggak bisa ngejamin karena ini prediksi, ya. Kalau keuangan atau financial stability di sini jelas, ini bagus gitu, ya. Kemungkinan harapan-harapan kamu untuk ketemu dengan pasangan, karena ada di sini, ya, Knight of Cups, Justice, dan The Emperor, itu akan terwujud. Six of Swords juga, ya, menunjukkan bahwa apa yang kamu inginkan, hubungan yang pasti, pertemuan, pernikahan, ya, adanya pertunangan, itu akan terwujud jika fondasi keuangan di sini bagus. Yep. Ada Ten of Swords dan juga Seven of Pentacles. Wow, ini muncul lagi di sini nih. Ten of Swords, di sini Nine of Swords. Yep. Untuk beberapa di antara kamu, ya, yang sepertinya udah ada nih yang udah bercerai, ya, bakalan ada sepertinya nanti undangan berita yang akan kamu dapatkan, ya. Bisa jadi ini urusan-urusan yang masih harus dikelarkan gitu, ya, berhubungan dengan surat-surat dokumen, ya, surat-surat perceraian. Belum pasti gitu, ya. Di sini saya ngelihat belum ada kepastian, belum kelar dia secara utuh untuk dokumen-dokumen yang bersifat legal tadi, yang berhubungan dengan perceraian, ya, ataupun yang berhubungan dengan masalah pernikahan di sini, ya. Ya, tapi di sini dengan adanya Justice, kalau kamu cukup lihai, bijaksana di dalam menyikapinya, terus apa yang sudah kamu lakukan atau pertimbangkan sebelum-sebelumnya mengenai urusan-urusan dokumen atau perceraian di sini, ya. Jika pertimbangan itu dilakukan atas dasar logika, maka keputusan yang akan kamu lakukan di sini adalah keputusan yang bijaksana, yang benar, yang baik untuk kamu gitu. Tapi saya nggak bisa menjamin, ya, karena ada Eight of Swords di sini nih. Rentan ini keputusan yang kamu lakukan ini bisa baik ke depannya ke kamu atau tidak, ini tergantung dari kamu, ya. Kalau kamu hanya menggunakan emosional kamu atau perasaan kamu saja berpisah dengan pasangan, kemungkinan ini akan berdampak ke hubungan atau kesuksesan kamu ke depannya. Tetapi kalau keputusan yang kamu lakukan, misalnya nih perceraian gitu dengan pasangan, ya, perpisahan dengan pasangan, itu atas dasar logika, kamu udah berpikir dengan jernih di sana membuat keputusan itu, ya, maka langkah kamu ke depannya itu akan baik, ya. Kamu akan memulai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke, saya akan membuka spiritual guidance kamu. Spiritual guidance. Ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya dekat dengan seseorang di lingkungan pekerjaan, ya. Ini kadang-kadang bikin kamu sensian, ya, emosian gitu, ya. Ya, marah-marah sama dia gitu, ya. Bisa jadi bukan kamu yang marah-marah, tapi dia yang marah-marah gitu. Dan dia ini suka sama kamu gitu. Cuman kamu sepertinya masih dealing dengan orang lama, belum bisa lupa sama orang lama. Jadi kamu gak bisa melihat perasaan yang dia pendam ke kamu, ya. Oke. Saya akan buka spiritual guidance kamu, ya. Dan saya lihat seseorang nih yang
pengen menyatakan cinta ini sama kamu adalah energi Scorpio, Cancer, Pisces ya, sesama elemen kamu. Tapi kamu udah duluan nih di sini sepertinya ngeblok, ngebatasi diri kamu ya, nggak membuka hati kamu terhadap seseorang yang ingin mengungkapkan hatinya terhadap kamu. Saya juga melihat ini di sini ya, untuk beberapa di antara kamu yang aktif dengan sosial gitu ya, dunia sosial, aktif di dalam suatu organisasi ya. Ada juga ini semacam teamwork, jadi di dalam circle pertemanan ini nih gitu, ada seseorang yang menaruh hati sama kamu, ingin mengungkapkan hatinya sama kamu gitu, tapi saya ngelihat kamu ngebatasi diri kamu di sini. Oke, yang pertama, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Ya, dalam situasi ini sih saya ngelihat emosional kamu nggak stabil ya, kamu masih fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu stres, frustasi, energi-energi lama. Ada juga di sini kekhawatiran ya, ada juga semacam mental block ini, masalah mental ini ya. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lampau, rasa kekhawatiran itu mempengaruhi mental kamu atau kepercayaan kamu terhadap diri kamu sendiri, pasangan kamu, atau bahkan terhadap seseorang yang menaruh hati terhadap kamu ya. Ya, ini bukan waktunya sih menurut saya ya untuk memulai hubungan yang baru dengan seseorang yang baru bagi kamu yang ingin mencari pasangan. Tetapi ada baiknya kamu mengobati diri sendiri dulu nih gitu ya. Juga tidak baik bagi kamu sepertinya untuk terlalu fokus terhadap hal-hal negatif ya. Mungkin kamu di sini emosional ya, gak stabil nih emosinya ya, mudah tersinggung di sini ya kan. Ya, bagaimana kamu bisa meredakan perasaan-perasaan yang tadi tuh gitu ya. Ada baiknya tarik diri ya, tarik diri dulu ya, merenung, baru berdoa, bila perlu bermeditasi. Oke, yang kedua, sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang udah menikah ya, perlu bagi kamu untuk sepertinya respect atau menjaga hubungan ini dengan melihat sisi positifnya gitu. Ketika kamu mungkin emosional sama pasangan kamu, mudah tersinggung gitu ya, merasa nggak diperhatikan, ingat lagi ini hal-hal positif yang dia lakukan terhadap kamu di minggu ini gitu ya. Ya, kalau sudah menikah apalagi ya, atau hubungan udah lama gitu ya, nggak semudah itu untuk berpisah atau mengambil jalan masing-masing. Mungkin harus ada pertimbangan yang pertimbangan yang harus kamu lakukan. Ya, untuk memutuskan jalan dengan seseorang juga di sini harus ada pertimbangan-pertimbangan yang logis gitu ya. Jangan terbawa suasana nih untuk mengambil langkah untuk hubungan yang baru di minggu ini gitu. Karena menjalin hubungan dengan seseorang itu pada dasarnya bukan main-main ya. Kalau kita gak yakin nih, kita ngerasa energi dari seseorang yang baru ini belum pas gitu, bisa jadi bukan dianya yang gak baik gitu, tapi karena kamunya sendiri belum siap ya, belum siap karena masih terikat dengan energi lama ya. Ada baiknya memang kamu bermeditasi dulu ya, bersihkan dulu diri sendiri nih dari energi-energi negatif tadi. Sama juga halnya nih untuk beberapa di antara kamu yang udah ngejalin hubungan ya. Jangan terlalu cepat nih, ibaratnya terbawa suasana gitu untuk melakukan hubungan yang jauh ya. Hargai diri kamu sendiri ya, dan juga
lindungi perasaanmu dari dampak-dampak yang tidak diinginkan ke depannya. Karena melakukan tindakan yang jauh dengan pasangan itu kan sebenarnya adalah tindakan yang sacred, yang suci, dan ada baiknya dilakukan setelah menikah, semacam gitu. Oke. Yang ketiga ada playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Ya, perlu ini beberapa di antara kamu ya untuk sekali-sekali ngejoke gitu ya, buat hal-hal yang fun di dalam hubungan kamu ketika kamu berkomunikasi dengan pasangan. Topik pembicaranya itu yang fun, yang energetik gitu ya, yang positif, yang bisa menimbulkan tawa canda di sana ya. Jangan terlalu seriusan gitu ya, jangan terlalu sensitifan lah gitu menanggapi segala sesuatunya gitu, atau menanggapi sikap atau perkataan dari pasangan kamu ya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat ya, dan semoga berbahagia. Goodbye.